Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat dengan hamba-hambaku. Aku mengkabulkan doa-doa hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Maka penuhi panggilanku dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka berada di jalan yang lurus. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah ayat 186. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Syekh Ahmad Kati Al-Minangkabawi, dasar kajian zuhur kita surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 186. Ayat ini turunnya di Makkah. Asbabul nuzulnya menurut Abdullah ibnu Mas'ud. Ayat ini ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi tentang keberadaan Allah. Apakah Allah itu jauh atau Allah itu dekat? Karena sahabat ingin berdoa kepada Allah. Kalau Allah itu jauh, maka perlu suara yang keras untuk berdoa. Tapi kalau Allah itu dekat, maka berbisik saja sudah cukup. Jadi tidak pakai pengeras suara. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Sekurang-kurangnya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan, satu ayat ini menjelaskan begitu dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini ada yang luar biasa. Biasanya kalau ada yang bertanya wa iza salaka ibadi anni atau bertanya tentang sesuatu, biasanya ada ayat kul, katakan. Tapi di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata kul, itu kata Ibnu Katsir. Langsung saja, fa inni qarib, aku dekat dengan hamba-hambaku. Jadi begitu dekatnya, tidak ada pembatas antara Allah dengan kita. Pertama, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dekat itu satu ilmu. Ilmu mengetahui, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang cocok dengan kita. Jangankan yang sudah kita katakan atau yang kita minta kepada Allah, jangankan yang terlintas,
yang belum terlintas saja dalam pikiran kita, itu sudah diketahui oleh Allah. Begitu dekatnya Allah, dekat ilmu pengetahuannya terhadap kita. Sehingga yang belum kita ungkapkan, baik secara perkataan, baik secara lisan, baik terlintas dalam pikiran kita, yang belum terlintas saja sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedekatan itu adalah rahmatnya. Begitu dekatnya rahmat Allah dengan kita. Maka dari itu Allah ingatkan begitu dekat, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku mengkabulkan permohonan, doa-doa hambaku apabila mereka berdoa kepadaku. Maka itu doa-doa kita itu, ya, pertama yang penting ditujukan kepada Allah. Betul ikhlas, penuh harap, serius, maka itu Allah janji pasti akan dikabulkan doa. Maka dalam surat Al-Mu'min itu dijelaskan bahwa faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Ini menunjukkan di samping Allah tadi dekat, mengetahui, Allah juga tahu kemampuan kita, kebutuhan kita, maka Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, disinilah diyakinkan oleh Allah kepada kita bahwa ujibu da'watad da'i iza da'an. Nah, kalau kita munasabah dengan pernyataan fa inni qarib, Allah yang maha mengetahui apa tentang diri kita, maka seluruh doa-doa kita itu semuanya diketahui oleh Allah. Doa-doa kita itu mampu Allah untuk mengkabulkannya. Maka boleh kita ambil kesimpulannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah, bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Asal doa itu ditujukan kepada Allah. Cuman ada 3 sekurang-kurangnya makna doa dikabulkan. 1, Allah mengkabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita. Ketika Bapak Ibu minta A, Allah kasih A. Ketika kita minta B, Allah kasih B. Persis seperti yang kita minta. Ini baru terasa oleh kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah kalau sesuai dengan permintaan yang kita mohonkan kepada Allah. Padahal bisa saja doa itu sekarang belum dikabulkan. Kenapa? Allah menunggu waktu yang pas, yang tepat. Karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita, mana yang terbaik untuk kita. Hari kita berdoa, ternyata belum juga dikabulkan karena Allah lagi menunggu mana yang cocok, kapan waktunya, timingnya yang terbaik untuk kita dengan doa yang kita. Mungkin waktunya tinggal menunggu saja, insya Allah Allah akan mengkabulkan doa kalau itu memang yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kalau tidak, sekurang-kurangnya yang ketiga ini, Pak, Allah mengganti doa-doa kita dengan yang lain karena menurut Allah yang terbaik itu bukan apa yang kita minta. Kita minta A umpamanya. Menurut Allah belum cocok kita dengan A. Bapak minta kaya. Ya Allah, beri saya kekayaan yang luar biasa. Kata Allah, kamu tidak cocok jadi orang kaya. Ya kan? Bisa saja seperti itu. Ya kan? Secara harta, tapi engkau cocoknya kayanya kaya ilmu, kaya amal, kaya akhlak dan segala macamnya. Ya kan? Jangan-jangan nanti kalau Bapak minta jadi orang kaya, saya khawatir Pak, lebih banyak ke tempat wisatanya dibandingkan ke masjidnya gitu. Kalau uangnya udah banyak, jangan-jangan sebentar sampai di Turki, sampai di Shanghai, tiba di Bangkok, tiba di Kuala Lumpur, macam-macam lah nak, kalau sudah kaya nak. Jangan-jangan nanti banyak jalan-jalannya gitu, ya kan? Maka itu bisa saja Pak, logika sederhananya begini. Kita punya anak SD.
Bapak mempunyai kemampuan, katanya ya belikan adik motor ya. Bapak bisa belikan motor, jangankan 1, 2 juga bisa Bapak belikan. Cuman Bapak tahu, Ibu tahu bahwa anak ini belum cocok pakai motor, masih SD. Maka itu Bapak tetap kabulkan doanya. Tapi caranya apa? Yang cocok untuk anak ini adalah sepeda. Maka Bapak belikan sepeda yang cocoknya. Jangan dulu ya motor, sepeda aja lah dulu umpamanya. Atau Bapak tunda sedikit. Oke, nanti Bapak belikan, ayah belikan nanti. Cuman nanti ya kalau sudah sampai di tingkat SMA umpamanya. Ya kan? Kita tunda. Jadi maksud Allah yang penting kita mau berdoa. Ya Pak, ini qarib, aku dekat dengan engkau, aku tahu kebutuhanmu, saya tahu yang terbaik untukmu, maka berdoalah kepada aku akan kabulkan doamu. Nah, cuman yang menarik begini Bapak. Kan ada ayat ini, falyastajibu li. Penuhi panggilanku gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ada ilmu munasabah ya, ayat dengan ayat. Ini kan ada ayat 185, 184, 183. Ya kan? Ada munasabahnya itu, Pak. 183 sampai 184, 185 itu kan bicara Ramadan. Kemarin, bulan yang lalu. Ya kan? 183 itu iman, puasa, takwa. 184 bicara tentang hari-hari berpuasa, hari beribadah, kemudian keringanan-keringanan. 185 itu bicara tentang kehebatannya Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian ada kalimat yang menarik di ujungnya. Walitukmilul iddata walitukabirullah. Agungkan Allah. Jadi Bapak-bapak, kemarin di bulan Ramadan, bulan yang lalu, kita ibadah sholat wajibnya berjamaah. Malamnya sholat malam Ramadan. Zikirnya banyak, baca Qur'annya banyak, apa lagi? Berpuasa lagi, bersedekah banyak. Habis Ramadan, ini pertanyaannya Pak. Makanya, falyastajibu li, tetaplah kamu penuhi panggilanku. Tapi bukan karena Ramadannya Pak. Bukan karena Ramadannya kita kemarin ibadah itu. Tapi karena Allah, wal yu'minu bi. Kalau karena Ramadan, Bapak, Ibu-ibu, kenapa rajin ke masjid? Ramadan. Kenapa rajin sholat berjamaah? Ramadan. Kenapa banyak baca Quran? Karena Ramadan. Kenapa banyak bersedekah? Karena Ramadan. Ramadan sudah habis, Pak. Oh, kalau begitu habis pula ibadahnya. Iya kan? Kalau begitu cara ibadahnya karena Ramadannya, maka habis juga ibadahnya. Kenapa? Ramadan sudah habis. Makanya Allah katakan di situ, falyastajibu li. Tetap kamu penuhi panggilan-panggilanku wal yu'minu bi, karena iman, bukan karena Ramadannya. Maka itu kalau kita kemarin ibadahnya karena Ramadan, ya habis Ramadan habis pula ibadahnya. Ya kan? Lalu ujung ayatnya mengatakan la'allahum yarsyudun. Semoga kita semua ini tetap berada di dalam petunjuk Allah, berada di hidayahnya Allah, ada di jalan yang benar. Nah, kalau bahasa sekarangnya berada di relnya Pak, on the track. Jadi Ramadan kemarin ini ibadahnya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah Ramadan tetap. Nah, itulah sebenarnya yang akan menjamin Allah tetap dekat dengan kita. Karena kita menjaga selalu hubungan dengan Allah. Disitulah letaknya Allah akan mengkabulkan permohonan-permohonan kita karena kita tetap menjaga hubungan dengan Allah. Maka iman itulah yang selalu memperkuat kita. Insya Allah, mau Ramadan, tidak Ramadan, mau imbalannya banyak atau tidak, karena panggilan iman itu yang menyebabkan kita beribadah, insya Allah kita akan istiqomah beribadah. Kalau istiqomah beribadah, berarti kita tetap berada di posisi fa inni qarib, aku dekat dengan hamba-hambaku. Maka jagalah Bapak Ibu-ibu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.